Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi memikat ke dalam hutan. Sambutan salam kurang kuat, dek baju basah penuh hujan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil. Jadi semalam Ambo bawa balik dari Aceh. Ambo di Aceh tidak dipanggil Ustadz, tapi dipanggil Tengku Abdul Somad. Kalau di Perti, Buya Abdul Somad. Kalau di NU, Kiai Abdul Somad. Kalau di LAM, Datuk Abdul Somad. Kalau di kampus, Profesor Abdul Somad. Pada kesempatan ini yang ingin Ambo sampaikan ada 3 poin saja. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, masa depan. Perhatikan baik-baik sebab ini akan masuk dalam ujian akhir semester. Pendidikan Islam ini berdiri lebih dulu daripada ormas. Yang pertama berdiri namanya Arabiah School. Arabiah School berdiri tahun 1918 di Ladang Laweh. Sesudah itu berdiri lagi namanya Islamiyah School tahun 1924 di Bukit Tinggi. Sesudah itu barulah berdiri MTI Canduang, MTI Payakumbuh, MTI seluruhnya berdiri. Lalu kemudian Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menggabungkan MTI ini, maka disebutlah namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jadi kita bukan organisasi yang diisi oleh preman, bukan ormas yang diisi oleh penjahat, tapi lebih dulu lembaga pendidikan Islam berakhlak, berakidah, berfikih. Setelah orang-orang tadi berilmu, baru dia bersatu. Persatuannya itu disebut dengan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ambo berdiri bukan sebagai ustadz undangan. Ambo di sini berdiri sebagai wakil komisi fatwa Perti Riau. Apa hubungan Perti sama NU, sama Al-Wasliyah, sama Muhammadiyah? 1912 untuk memerangi TBC, tahayul bid'ah cuai rapat, ejaan lama, ejaan baru khurafat. Maka berdirilah 1912 di Yogyakarta, dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, berdiri namanya Muhammadiyah. 1926 Kiai Haji Hadratus Syekh Hasim Asy'ari di Jombang bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Bisri Sansuri memerangi segala kejahilan dalam agama. Berdirilah Nahdlatul Ulama. 1928 Inyak Canduang, Inyak Jaho bersama para alim ulama mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Pada tahun 1930 di ibu kota Medan berdirilah, karena silaturahim putus, saling membid'ahkan, saling menyalahkan, disambung balik. Sambung menyambung itu bahasa Arabnya wasal, maka dibuatlah namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Supaya nanti jelas ini, jangan dianggap ormas-ormas ini berkelahi. Muhammadiyah paling tua, Nahdlatul Ulama nomor 2, Perti nomor 3, Al-Jam'iyatul Wasliyah nomor 4 menurut sejarah urutan tahun.
nggak tahu sejarahnya. Bahwa ini bukan konflik. Apa perbedaan persamaannya? Mereka ini sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Apa hubungan Inya Jaho, Inya Canduang dengan Al-Wasliyah, dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Kebanggaan orang Nusantara. Pernah orang kita menjadi imam di Masjidil Haram. Sekarang semuanya meniru imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais. Dulu jamaah haji Nusantara kalau sampai ke Makkah bangga mendongakkan kepala. Kenapa? Karena imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minangkabau. Ada muridnya datang dari Pulau Jawa, namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, belajar di Masjidil Haram sampai mengajar di Masjidil Haram dalam bidang hadis. Pulang mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi datang dari Medan, orang Melayu Delhi, Sumatera Utara, pulang ke Medan, diangkat Sultan Delhi menjadi imam besar di depan Istana Maimun. Murid-murid dia mendirikan ormas, itulah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Murid yang datang dari kampung halaman beliau, namanya Inya Canduang, Inya Jaho, beserta para buya-buya pulang ke ranah Minang, mendirikan ormas Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Semuanya bermuara ke Makkah, ke Masjidil Haram. Kalau NU berakidah Asy'ari, berfikih 4 mazhab, tak keluar dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bertasawuf tariqat mu'tabarah. Makanya mereka ada namanya Jam'iyah At-Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ada tarekat Sattariyah, ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Syaziliyah, macam-macam tarekat. Ada tarekat Tijaniyah. Sedangkan Perti akidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertarekat Naqsabandi. Jadi Perti ini lebih spesialis dia. Dia tidak mengambang, tidak umum. Kalau Al-Wasliyah berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, tapi tak menyebut tarekat, hanya bertasawuf saja. Makanya orang Al-Wasliyah tidak mencela tarekat, tapi tidak bertarekat, walaupun ada juga satu-satu yang bertarekat. Beda dengan Perti, dia bertarekat Naqsabandi. Abdul Somad akidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertarekat ambo besuluk tarekat Naqsabandi. Jadi kalau ada yang mengaku Perti belum besuluk Naqsabandi, berarti masih 75% Pertinya. Ini anak-anak kita mesti faham. Ini sejarah. Lalu apa hubungan Perti dengan kemerdekaan bangsa Indonesia? Kita baru merdeka pada tahun 1945. Siapa yang mau merdeka adalah orang yang melawan kejahilan ditindas oleh Belanda. Maka kalau dikatakan siapa yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, di antara yang berkontribusi wilayah Sumatera Barat sampai ke Aceh, sampai ke Jambi, sampai ke Riau, maka sesungguhnya adalah Perti. Amat sangat layak Inya Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli diangkat sebagai pahlawan nasional. Allahu Akbar. Sejarah, kualitas, dan masa depan. Sejarah ini penting. Sejarah diambil dari bahasa Arab syajarah. Syajarah artinya pokok kayu. Pokok kayu itu punya sejarah. Dari mulai bibitnya, disiram hujan, pecah kulitnya, bertunas dan berbatang, berputik dan berbuah. Setelah itu menghasilkan. Adapun kecintaan orang Perti pada negara kesatuan Republik Indonesia, jangan tanya lagi. Inya Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tidak mau tunduk kepada Belanda. Diserang
pondoknya hampir dihabisi, tapi namun untuk tunduk kepada Belanda tidak. Dakwahnya luar biasa, mencerdaskan umat. Bagaimana ceritanya Perti bisa sampai ke Riau? Kita hubungan dengan Sumatera Barat sangat dekat. Kabupaten Kampar, kabupaten terakhir, keluar langsung masuk ke Sumatera Barat. Tapi bagaimana Perti bisa sampai ke Banda Aceh? Agak jauh. Sumatera Barat, naik ke Riau, naik ke Sumatera Utara, baru sampai ke Aceh. Ada seorang ulama Aceh namanya Syekh Mudawali, yang diyakini sebagai salah seorang dari wali-wali Allah, mursyid tarekat Naqsabandiyah, mengambil tarekat Naqsabandiyah. Syekh Mudawali Al-Khalidi An-Naqsabandi, ulama besar Aceh, mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus, dikirimnya, hebatnya ulama zaman dulu, anak dia dikirimnya pula kepada muridnya, belajarlah di Darussalam Aceh. Itu maka banyak ulama Aceh mengajar di pesantren Darussalam. Hubungan Syekh Mudawali sangat dekat dengan Syekh Inyak Candong dan Inyak Jaho. Tarekat dia bawa pulang ke Aceh, dan ormas pun dia bawa pulau. Itulah maka berkembang Perti di Aceh. Poin yang pertama yang ingin ambo ceritakan adalah sejarah. Poin yang kedua, Perti ini isinya berkualitas. Kualitas yang pertama adalah akidah. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Berawal dari kitab kecil Aqidatul Awam. Selesai Aqidatul Awam, baca syarahnya Jala'ul Afham. Setelah paham, naik ke atas Al-Husunul Hamidiyah. Tamat Al-Husunul Hamidiyah, naik puncaknya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Di NU pun begitu, di Perti pun begitu, di Al-Wasliyah pun begitu. Carilah sekolah-sekolah tua Al-Wasliyah, Al-Husunul Hamidiyah di Sanawiyah, Dasuqi ala Ummil Barahin di Aliyah. Di beberapa sekolah Perti saya tanya, masih ada baca kitab Dasuqi lagi? Dulu ada Buya. Kini gurunya lah jadi PNS, kini ngajar ke SMP. Guru yang bisa baca kitab kuning terpindahkan karena pekerjaan. Kalau tetap menghonor di swasta, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Hai bapak-bapak kepala dinas, kebetulan jabatan masih ada, tanda tangan masih laku, pakailah itu untuk menolong pesantren-pesantren Perti. Setuju? Kalau ambo ajak pemerintah, bupati yang mewakili Pak Bupati, ambo ajak untuk membangun pesantren Perti, ada keuntungannya untuk Abdul Somad? Tidak. Tapi kalau anggota dewan, wakil ketua DPRD, bapak kepala dinas, bupati menolong dengan jabatannya, jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK, tapi hisapnya lama di akhirat. Ambo bercakap iko dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti di akhirat bapak ibu akan berterima kasih. Terima kasih Buya. Kalau ndak dek Buya ingat pun potang kami nak membuat kelas. Akhirnya kelas dibantu, anak-anak belajar Quran pagi, petang, siang dan malam. Maka selamatlah dunia akhirat, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Sekarang video-video di YouTube, www.youtube.com, mengatakan Tuhan tak ada. Dunia ini terjadi dengan sendirinya. Tuhan itu mitos, Tuhan itu fiktif, Tuhan itu dongeng, Tuhan itu tidak ada. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia?
maka aliran ini terbantahkan dengan sifat 20. Betul? Sifat yang mana? Wujud. Jadi kalau ada orang mengatakan sifat 20 itu tak betul, sifat Allah lebih dari 20, kenapa mesti ada sifat 20? Sifat Allah tidak terbatas. Sifat 20 disusun bukan membatasi sifat Allah. Sifat 20 disusun cukup untuk membantah semua aliran-aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lai joleh. Tanya orang tak paham, kau ikut apa? Akidah Asy'ari. Sifat 20 ya? Iya. Sifat Allah lebih dari 20. Pengajian Senin malam Selasa, akidah sifat 20. Setuju? Tuhan lahir, berawal, punya emak dalam kandungan, terbantahkan dengan sifat 20, bahwa kalau dia lahir bukan Tuhan. Sifat yang mana? Qidam. Qidam artinya tak berawal, maka semua yang berawal berarti bukan Tuhan. Sifat 20 itu kunci, asal dipegang kunci itu insya Allah selamat akidah. Ada pula Tuhan bisa mati. Nabinya namanya Nietzsche dari Jerman. Kata dia Tuhan dulu pernah ada Tuhan, tapi kinilah mati. Dibantah dengan sifat 20. Apa sifatnya? Baqa. Kalau mati bukan Tuhan. Wujud tidak baqa. Ada pula yang mengatakan Tuhan bertangan, Tuhan berbetis, Tuhan bermata. Terbayanglah dia orang, pengajian malam ini adalah tangan Tuhan. Tuhan kadang tangannya 2, kadang 1, kadang 3. Terbantahkan kelompok ini dengan sifat 20. Apa sifat yang menafikan ini? Mukhalafatu lil hawadis. Allah itu tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tak bisa ditunjuk. Kini ada orang membuat pengajian, Allah di atas bisa ditunjuk. Itu bukan akidah Asy'ari. Akidah Asy'ari, Allah munazzahun anil jihatis sitti. Allah suci dari 6 arah, bukan di muka, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di dalam, bukan di luar. Allah sudah ada sebelum tempat ada, maka Allah tak layak dikatakan bertempat, karena kalau bertempat berarti dia bertentangan mukhalafatuhu lil hawadis. Sekarang banyak pengajian, judul pengajian malam ini Allah duduk di atas aras, yang dikaji ayatnya betul. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah bersemayam di atas aras. Tengok penjelasan menurut mazhab Asy'ari, akidah Asy'ari. Makna Allah bersemayam al-stawa alal ars, bukan Allah duduk di atas aras. Mereka memahaminya Ar-Rahman alal arsyis tawa, Allah bersemayam di atas aras. Istaqarra, menetap di atas aras. Wal julus, duduk di atas aras, macam bapak duduk di atas kursi, macam ibu duduk di atas kursi. Allah sudah ada sebelum aras ada. Diciptakannya aras untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Begitu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khalaqallahul arsya, Allah menciptakan aras untuk menunjukkan kekuasaannya. Laisa makanan li zatihi, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Allah di atas aras. Muncul hadis bahwa Allah turun sepertiga malam. Hadis tentang Allah turun sepertiga malam sahih. Buya, Buya nak dong ngaji itu, biasanya Ustaz. Ustaz, iya Allah duduk di atas aras. Yo, nyo di atas aras. Tapi katanya ada dalam hadis sepertiga malamnya turun. Iya, nyo di atas, latunya turun. Papua jam 2. Sesudah itu Sulawesi jam 2. Sesudah itu Sumatera jam 2. Sesudah itu Australia.
Jadi naik turun lainnya kata. Nampak? Maka mesti masak kajian akidah Asy'ari, mesti matang mengkaji sifat 20. Kalau tidak nanti akan terjerumus kita ke dalam kelompok ahlul bid'ah wa dhalalah. Adapun Asy'ari memahami Ar-Rahman 'alal arsy istawa, artinya istaula, Allah bukan duduk di atas aras, tapi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah maha kuasa menguasai segala sesuatu. Sama seperti kita mengatakan Bapak Bupati duduk di atas singgasana bersama jajaran selama 2 periode, bukan hanya duduk di atas kursi selama 10 tahun, tapi maknanya berkuasa atas Kabupaten Kampar. Ketika Nabi Musa alaihissalam memegang tongkatnya, lalu tongkatnya dipukulkannya menjadi ular, lalu apa kata Allah? La takhaf, jangan kau takut, innaka antal a'la, engkau a'la, engkau tinggi. A'la di situ bukan Musa di atas, makna a'la di situ Musa menguasai tongkatnya dan ularnya. Jangan takut. Ketika membaca la takhaf, jangan takut, innaka antal a'la, engkau tinggi. Kenapa sanggup mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, maha suci engkau ya Allah. Di situ juga makna a'la adalah menguasai, karena makna la takhaf innaka antal a'la. Ahlu sunnah wal jamaah mazhab Asy'ari memahami ayat-ayat mutasyabihat 2. Pertama, tafwid, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Tengok tafsir Jalalain, alif lam mim dalam kurung wallahu a'lam, Allah maha tahu. Buya, apa arti Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Wallahu a'lam. Buya, apa arti kullu syai'in halikun illa wajhah? Wallahu a'lam. Buya, apa arti yauma yukshafu an saqin? Wallahu a'lam. Itu mazhab pertama, namanya tafwid, serahkan saja pada Allah. Metode yang kedua adalah takwil, mentakwilkan dari makna majazi kepada makna, mentakwilkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Yauma yukshafu an saqin, pada waktu itu betis Allah disingkapkan, bukan Allah punya betis, maknanya huru hara hari kiamat. Kami menciptakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan artinya tangan, tapi artinya di situ adalah kuwah, kekuasaan, kekuatan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, bukan maknanya Allah di atas aras, tapi maknanya di situ adalah al-musta'li, al-isti'la, al-qahru, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini kalau tidak dijelaskan lagi sifat 20 nih, khawatir nanti kita perti hanya tinggal namanya. Kenapa mereka menyesatkan perti? Karena perti mentakwil. Kenapa mereka menyesatkan perti? Karena perti mengikut akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Mudah-mudahan selamat anak-anak kita ini dari akidah yang menyimpang, insyaallah. Amin. Buya-buya yang alumni perti mesti mengajarkan sifat 20 balik supaya paham umat ini. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang sudah mendengar tausiah ini lalu terbuka pintu hatinya, dimasukkannya untuk ajaran 2022, alhamdulillah. Yang sudah hadir sudah dikasih tahu, tak juga mau memasukkan anak, siap-siaplah. Kalau ndak pecandu narkoba, mabuk, geng motor, sakau, hamil di luar nikah, itulah yang terjadi di luar sana. Dalam masalah fikihnya berkualitas, masih dibaca Fathul Mu'in, tapi orang tidak bisa, kata orang Jawa, ujuk-ujuk langsung ke Fathul Mu'in, tak bisa. Dari bawah dulu, matan takrib, habis suja, habis matan takrib, Fathul Qarib, habis Fathul Qarib, Fathul Mu'in, i'anah,
paling besar Mahalli, lebih besar Majmu' Syarah Muhazzab. Barulah nanti dia punya keyakinan, paham dia tentang usolli, tentang iftitah, tentang zikir berjamaah, tentang ayat, tentang ikhtilaf-ikhtilaf yang selama ini memusingkan kepalanya. Itu semua putus kalau dia belajar fikih secara terstruktur yang sudah cantik disusun oleh para ulama. Menyambung kepada Inyak Candung Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, bersanad sampai ke Imam Nawawi 676. Imam Nawawi naik ke atas sampai kepada Imam Al-Buaiti, Imam Al-Muzani, Imam Rabi' Al-Muradi, sampai kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bersanad sambung sampai kepada tabi'in dan sahabat, langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan lagi kajian-kajian bersanad ini. Adapun tasawufnya tak diragukan lagi, spesifik khusus tasawuf banyak macamnya. Zikirnya tetap la ilaha illallah, zikirnya tetap Allah Allah. Macam awak naik kapal, ada kapal nakhodanya namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, nama kapalnya Syadziliyah. Ada kapal, nama kapalnya adalah Bahauddin Naqsyabandi, nama kapalnya Naqsyabandiyah. Ada kapal, nama kapalnya kapal Syadzili, nama nakhodanya Abul Hasan Asy-Syadzili. Kebetulan Perti dia tidak mau pakai kapal-kapal yang lain, dipakainya satu kapal, itulah dia kapal zikir Naqsyabandiyah. Tujuannya adalah pulau ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Hidup kita ini tujuannya Allah semata. Apa yang dibuat orang bersuluk 10 hari, suluk 40 hari, apa yang dibuat di rumah suluk? Suluk itu tidak lain tidak bukan adalah pelatihan zikir. Dari pagi siang petang malam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya tertanam la ilaha illallah di dalam tangkai jantung. Setelah tertanam dia ke dalam mulutnya la ilaha illallah, pikirannya la ilaha illallah, hatinya la ilaha illallah. Alladzina yadhkurunallaha, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring. Itulah puncak daripada suluk dalam tarekat Naqsyabandiyah, la ilaha illallah. Sifat 20 sudah, fikih mazhab Syafi'i sudah. Kalau belajar zikir yang condo Ustadz sampaikan itu di mana? Ambil ke pesantren Darussalam Batu Besue, dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Aidarus, dari Syekh Aidarus turun ke anak beliau yang kini mursyid Buya Alaidin At-Tori bin Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Buya Bakhtiar Daud murid langsung dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sebab Buya Bakhtiar Daud belajar ke Candung, pulang ke Kabupaten Kampar, membuat pesantren Al-Hidayah, Islamic Center Al-Hidayah. Beliau punya anak namanya Buya Muhammad Abdi. Buya Muhammad Abdi juga mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Datang ambil talqin zikir, ditalkinkannya nanti la ilaha illallah, berijazah, bersanad, bersuluk, supaya awak tahu nanti mati jalan balik kepada Allah la ilaha. Dengan awak bersuluk mengambil baiat talqin zikir, dikonekkan antara mulut dengan hati. Selama bersuluk tu satu hari berapa zikirnya Buya? 50.000. Dari pagi, siang, sore, malam 15.000. Pakai tasbih 100, habis 100 satu batu, 10 batu 1000, batu ketek, batu godang, maka satu hari semalam 15.000. Suluk paling pendek 10 hari, 15.000 kali 10
150.000. Sesudah itu awak pun diwajibkan. Ini semua untuk mengikat hati. Karena kalau cuman zikir yang pendek, yang zikir. Tapi dalam Quran tak ada disebutkan berzikir sampai sebanyak itu. Dalam Quran tak disebut angkanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ulkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Lalu kalau Allah menyuruh banyak, kenapa dibuat 1000? Kenapa dibuat 2000? Siapa yang membolehkan zikir 1000, 2000? Abu Hurairah sebelum tidur malam inyo menyimpul tali alfa uqdah 2000 simpul. Diambilnya tali, disimpulnya 2000 simpul. Sebelum tidur malam nyo bertasbih 2000 simpul. Tengok dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menulis Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul, maka dia berzikir. Itulah dalil boleh berzikir 2000, 5000, 10.000. Kenapa? Membiasakan diri berzikir. Allah bisa karena biasa. Akidahnya sifat 20, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya bertasawuf sunni, bertarekat Naqsabandi. Yang sudah mengamalkan mudah-mudahan makin yakin, yang belum mengamalkan mencoba mengamalkan, yang sudah dikasih tahu tak juga mengamalkan, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul. Jadi sesungguhnya kalau awak ikut bersuluk tarekat Naqsabandiyah, sesungguhnya kita sedang menjernihkan hati, membuat lisan berzikir, tidak lalai tak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kualitas yang ada dalam Perti. Seleksi Covid awak lulus, seleksi domam awak masih duit, seleksi orang gila menikam ustad awak masih duit. Kita ini adalah orang-orang yang lulus seleksi. Saudara kita yang sudah meninggal dunia kena tsunami, kena gempa bumi, kena penikaman, kena sakau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni silap salah mereka. Adapun kita yang masih hidup ke depan, masa depan Perti tergantung awak kini. Kalau awak semangat membangun asrama, semangat memasukkan anak sekolah ke siko, insya Allah ke depan iko masih ada. Tapi kalau indah, awak khawatir iko akan diboli oleh developer jadi perumahan. Ada Ustadz Perti, ada dulu Ustadz Perti, siapa namanya? Almarhum Abdul Somad. Kini mana? Lah mati dimakan cacing tanah. Hanya tinggal kenangan saja. Bapak DPR RI tadi di jalan WA Ambo, Buya, Ambo ada acara khitan masal katanya. Kata Ambo, poilah ke khitan masal, sebab di situ banyak budak menangis dan perlu ditenangkan. Nah itu makanya tompek ke khitan masal. Tapi beko kalau ada waktu Ambo datang, kata Ambo datanglah, sebab Buya ketua menagih ingin membuat asrama apa namanya Buya? Rusunawa, supaya anak-anak awak nanti semuanya mondok. Sebab kalau di luar sana mana bisa terkontrolnya main handphonenya. Benteng terakhir Iko, benteng terakhir pertahanan Ahlussunnah wal Jamaah, benteng terakhir mempertahankan anak dari narkoba, dari sabu-sabu, dari ganja, dari drama Korea, dari TikTok, dari segala macam yang merusak. Benteng terakhir adalah pondok pesantren madrasah tarbiyah Islamiyah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Mengamuk Pak RT kalau azan-azan aja, jangan baca innallaha wa malaikatahu. Membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kalau disobik Nabi namo Nabi Muhammad, awak disuruh berselawat apa enggak? Suruh berselawat. Dalam azan itu ada enggak nama Nabi disobik? Ada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya muazzin ingin mengingatkan, hai para jamaah, beko kalau bersobik nama Nabi Muhammad dalam azan berselawatlah. Jadi kalau ada nanti orang melarang, jangan baca innallaha wa malaikatahu sebelum azan. Nggak usah baca, buat aja pengumuman. Attention please. Hi guys,
Nanti ketika aku sebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah. Mana yang lebih elok? Pakai pengumuman atau innallaha wa malaikatahu? Eloklah innallaha wa malaikatahu. Tidak usah baca lagi innallaha wa malaikatahu. Tidak usah susu orang berselawat. Semuanya sudah tahu, semuanya sudah tahu. Imam sebelum sholat mengatakan ke makmum, luruskan shaf, luruskan shaf. Makmum telah tahu apa tidak tahu? Lah tahu. Tapi kenapa disuruh luruskan shaf? Sampai hari kiamat tetap suruh luruskan shaf, supaya untuk memberitahu, mengulang pengetahuan walaupun orang sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Afdalu dzikri subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bid'ah ada satu. Bid'ah. Apa kau zikir jahat? Bila energi awak dibuat iko, tanah awak dah diambil uang untuk pemurtadan, anak-anak awak dimurtadkan melalui video, akidahnya dirusak, kita masih juga lagi berkelahi di dalam. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah ini kecuali alumni-alumni dari PPMTI, insyaallah. Amin. Tapi kalau baca kitab, kalau cuma baca buku Latin, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Dia akan terhanyut dengan berbagai masalah di masa depan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dunia akhirat. Jayalah PPMTI, jayalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ala hazinnya untuk segala kebaikan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah bacaan kami surah Al-Fatihah kepada para pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Inyak Candung Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Jaho, kepada muassis PPMTI, para pendiri wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas. وأبدلهم نارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وقهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذا المعهد العظيم. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan ke PPMTI Tanjung Burula ini ya Allah. Allahumma ja'al muallimiha, jadikanlah para guru-gurunya sirajan munira, cahaya yang terang benderang menerangi Riau, menerangi Nusantara ya Allah. Takharraja minhul ulama wa zu'ama, keluar dari ma'had ini, dari madrasah ini, para ulama, para pemimpin yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, para buya-buya kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikanlah para pelajar santri kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, berikan orang lain dapat hidayah melalui lisan kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikanlah kami menjadi asbab sampainya hidayah kepada umat ini ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, kalau belum ada yang bertaubat, belum ada yang beramal soleh, berikanlah mereka hidayah karena mereka berbuat salah karena tak tahu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana, terangi hati kami biduni hidayatik, dengan cahaya hidayah
hidayahmu kama nawartal arda biduri syamsika wa qamarika abadan abada, sebagaimana alam semesta terang karena cahaya matahari dalam bulan sampai pada hari kiamat. La tada' lana dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi engkau dan baik bagi kami, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ridha anna, ridai segala amal kami, waj'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu. Allahumma jazil munfiqina wal mutasaddiqin, berikan balasan yang terbaik kepada saudara-saudara kami yang berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma wasi' arzaqahum, lapangkan rezeki mereka. Allahumma aftah lana abwabal khairi, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal rizqi, pintu-pintu rezeki. Wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Selamat milad PPMTI Tanjung Burulak yang ke-95. Tetap semangat, lebih baik, lebih istiqamah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.